Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa jama'ana fi hadhil lailah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa muslimatin, hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, jamaah musholah Nurul Iman, para sepuh, para bapak, para ibu, para pemuda-pemudi yang semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Salawat salam tetap tercurah terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua selaku umatnya yang selalu mengharapkan syafaatul uzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita berada di pertengahan bulan Rajab, bulan yang menjanjikan akan ampunan, bulan dibukanya rahmat dan maghfirah Allah, dan ditawarkan oleh Allah kepada kita untuk senantiasa kita bersama, yaitu menuju rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menawarkan apa-apa yang ditawarkan kepada kita di dalam firman-Nya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, wasari'u, buru-burulah, ila maghfiratin, menuju ampunan, mir rabbikum, daripada Tuhanmu, wa jannatin, dan raihlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, sengaja Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, termasuk kita, mudah-mudahan termasuk orang yang bertakwa. Amin. Oleh karena itulah hadirin jamaah rahimakumullah, bagi orang yang tertarik dari segala tawaran-tawaran Allah, kemudian dia mengambilnya dan melaksanakannya, apa-apa yang diserukan oleh Allah, maka dia akan beruntung. Sebaliknya, dia tidak tertarik dengan tawaran Allah, lalu dia tidak masuk di dalamnya, maka dia khosirun, akan menjadi orang yang paling rugi. Kalau di dunia belum nampak dan terasa antara untung dan rugi, karena di dunia tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak kelihatan pahala, juga tidak kelihatan dosa. Maka oleh karena itu, apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk di dunia, akan tetapi untuk kehidupan di akhirat yang akan datang. Dan tentu semua kita bakal meninggalkan alam dunia dan bakal bertemu dengan alam akhirat. Semoga pertemuan kita di akhirat di dalam keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik hadirin jamaah yang dirahmati Allah, malam ini
kita kembali kepada Nasoihul Ibad, yaitu halaman 33. Paling bawah ya, halaman 33, makalah ke-33. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma barik lana bi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana wa ghfir lana dzunubana. Qala subla lauduftum halawatal wuslati la'araftum marorotal qati'ati. Allahumma rzuqni lazatan nazari ila wajhikal karimi wasyauqi ila liqaika ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yasku dhiqal ma'ashi faka'annama yasku rabbahu. Baik, kita kembali kepada halaman 33, makalah yang ke-30 ya, di mana Abu Bakar Shibli berkata, lauduftum halawatal wuslati la'arabtum mararatal qati'ati. Kata Abu Bakar Shibli, apabila kamu telah merasakan nikmatnya dekat dengan Allah, niscaya kamu mengetahui akan pahitnya jauh dari Allah. Memang tidak mudah untuk bisa merasakan nikmat dekat dengan Allah. Hanya orang-orang yang betul-betul taat, orang-orang yang golongannya takwa, iman yang full, yang bisa merasakan nikmat dekat dengan Allah Subhanahu. Tapi bagi orang yang belum takwa, belum iman, tidak ada perbedaan dan tidak bisa membedakan antara dekat dan jauh. Jauh seperti apa, dekat seperti apa. Karena selama ini biasa-biasa aja, hampa dalam hatinya. Tetapi orang yang beriman itu paling tidak ada rasa yang tidak dilihat oleh orang. Ada rasa yang tidak diketahui oleh orang lain. Karena urusan iman, urusan takwa, urusan rahasia, urusan dekat dengan Allah, urusan masing-masing. Kenapa? Karena hanya hati yang merasakan dekat dengan Allah dan merasakan nikmat pemberian Allah. Karena nikmat itu yang kita paham selama ini adalah enak, lezat. Itulah yang kita anggap nikmat. Makan nikmat, minum seger, tidur nyenyak. Jadi itulah yang selama ini orang menganggap kenikmatan.
Tetapi sebenarnya nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat tentang keimanan, nikmat tentang agama Islam. Bukti orang tersebut merasakan nikmat iman, tidak dia terpaksa ketika dia melaksanakan ibadah. Sholat tidak dipaksa, ngaji tidak dipaksa, tapi karena keinginan nalurinya, karena keinginan sendirinya, tanpa doktrin, tanpa paksaan, bahkan tanpa ancaman, dia melaksanakan karena imannya. Inilah namanya nikmat iman, nikmat Islam. Kalau dia merasa jauh dari Allah, maka akan terasa pahit. Bagaimana pahit? Karena dia sudah merasakan manis saat dekat dengan Allah, maka ketika jauh akan terasa pahitnya. Seperti orang kalau minum jamu, dia udah tahu, oh ini rasanya pahit, ini rasanya manis, sehingga bisa membedakan lidahnya mana yang pahit, mana yang manis. Tapi kalau orang belum pernah minum jamu, nggak bisa membedakan mana pahit, mana manis. Gitu. Maka oleh karena itu kenikmatan yang ada dalam kehidupan manusia yang paling utama adalah nikmat iman, karena iman ini terbawa min dari dunia ila daril akhirat. Kalau cuma nikmat dunia, aku sebentar makan, kenyang, lapar lagi. Minum, hilang haus, lama-lama haus lagi. Ya, apapun itu yang namanya nikmat di dunia, tidak ada yang langgeng. Hanya hitungan detik dan hanya hitungan menit. Kebahagiaan tidak selamanya, kesedihan tidak selamanya, tangis tawa menyelimuti kehidupan manusia, datang silih berganti di alam dunia. Tapi di akhirat mah, kalau orang gembira selamanya, kalau orang bahagia selamanya, kalau orang menangis selamanya, dan kalau celaka selamanya. Kenapa? Karena ada surga, ada neraka. Jadi yang akan menangis selamanya penghuni neraka, yang akan bahagia selamanya bagi penghuni surga. Makanya tadi kata Allah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'indat lil muttaqin. Allah menciptakan surga yang sangat luas, sebagaimana langit dan bumi disatukan, dihampar jadi satu. Itulah luasnya surga. Wa'idas lil muttaqin, Allah persiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, dalam keterangan bagi ahli ibadah, jauh dari Allah merupakan siksaan yang berat. Ini hanya bisa dirasakan bagi orang yang beriman. Dia merasa akan datang siksa, dia merasa akan banyak dosa, dia merasa akan tertekan dengan dosanya karena dia ada iman, ada keyakinan. Tapi kan kalau orang nggak ada iman mah bodoh amat, dia nggak pernah ngerti, tidak pernah tahu, tidak pernah paham apa itu dosa, apa itu pahala, apa itu surga, apa itu neraka, apa itu halal, apa itu haram. Makanya kita belajar dari hukum, sehingga dengan proses ini kita paham. Dalam ilmu fikih diajarkan kenapa ini haram, kenapa ini halal. Tuh, setiap halal ada dalilnya dan setiap haram ada alasannya. Kenapa dihalalkan, kenapa diharamkan. Tuh, dia kenapa mencuri itu haram? Karena merugikan orang itu. Ya. Ketika orang itu dilarang, pastinya kecewa karena orang ingin selalu dalam kesenangan. Ini dunia tidak ada orang yang tidak selalu senang, semua pengen senang. Tetapi senangnya dunia hanya tipuan belaka.
Maka kalau kita tertipu, kita akan celaka. Tapi kalau orang itu tidak tertipu, dia akan tahu mana yang sebenarnya, mana yang harus dia kerjakan. Maka oleh karena itulah, jauh daripada Allah merupakan siksaan yang berat. Oleh karena itu Nabi suka berdoa dengan doa di bawah ini. Ini doa Nabi. Allahumma rzuqni lazatan nazari ila wajhikal karim wa syauqi ila liqa'ika. Ya Allah, berilah aku rezeki dengan kenikmatan memandang zatmu, bukan wajah ya. Jadi kalau wajah mantar makhluk, ini salah dalam maknanya menuliskan. Jadi artinya, ya Allah, berilah aku rezeki dengan kenikmatan saat memandang zatmu yang mulia dan nikmatnya rindu bertemu denganmu. Tetapi nanti maksudnya di alam akhir. Jadi kalau orang menganggap bahwa Allah punya wajah, nanti tanya lagi, wajah Allah seperti apa? Jadi bukan wajah, zat ya. Zat maha agung, maha besarnya Allah. Karena mangkana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan sholihan. Siapa yang ingin berjumpa dengan zat Tuhannya di surga, maka semua harus membawa amalan-amalan soleh. Jadi kita harus berbekal amal soleh. Tanpa amal soleh tak akan berjumpa dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita bergeser di halaman 35 bab yang ketiga. As-Sulasiyu artinya 3 ya. 55 makalah berdasarkan hadis dan Nabi dan perkataan sahabat, masing-masing mengandung 3 butir nasihat. Jadi semuanya ada 55 makalah di dalam bab yang ketiga. Dan kita memulai daripada hadis yang pertama. Ya, mana diantaranya? Ruwiyah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha wa huwa yasku di kol ma'asi faka'annama yasku rabbahu. Ya, di mana beliau telah bersabda, barang siapa bangun di pagi hari lantas mengadukan kesulitan hidupnya kepada orang lain, maka seolah-olah dia mengadukan Tuhannya, seolah-olah tidak rela akan takdirnya. Tidak boleh, karena ya pagi-pagi mengadukan nasibnya yang susah kepada manusia. Contoh supaya ngerti. Pagi-pagi ngetok-ngetok rumah Panginan pada ya. Tok-tok beliku salah. Ada apa Panginan? Kata Panginan, duh, saya bingung Panginan. Padahal saya udah tahajud, padahal saya udah duha, sholat terus, ngaji terus, tapi Allah memberikan hidup saya miskin melulu. Nah ini, jadi dia mengadu tentang Allah. Dia curhat kepada sesama manusia, mengadukan tentang nasib. Kenapa enggak langsung aja deh mau kepada Allah? Lantaran memang Allah yang mengatur nasib manusia. Datang kepada Allah. Orang-orang pagi-pagi subuh-subuh ke masjid, kamu sholat, malah ngajak ngobrol, mengadukan tentang nasib. Lalu orang yang kita tempat ngadu, bisa nggak dia nolong? Bisa nggak dia merubah? Tidak bisa. Orang dia aja diatur Allah. Semua makhluk Allah yang memberikan kehidupan. Berarti kalau kita mau mengadu, tempatnya adalah Allah. Kalau kita memang mau meratap, merataplah kepada Allah. Kalau memang kita mau demo, demolah kepada Allah. Dalam arti kita memohon kepada Allah dari segala apa yang kita inginkan dengan cara nurut terhadap perintahnya dan menjauhi larangan. Ini banyak yang begitu.
datang ke manusia ngadu tentang bicara nasib, malah datang ke tukang ramal, ya, karena udah tidak kuat menjalani hidup susah, akhirnya datang ke tukang ramal, lalu diramal oleh dukun, dicekal budak nak kadaya, kadaya mah itu cocoknya ini dinacai. Kemana kamu arah angkeme ngojai? Waduh, kalau saya dagang gimana? Wah, ini mah nggak ada urat dagang bapak. Jadi kadang-kadang orang suka nurut begitu, nggak boleh begitu. Jadi nasib itu apapun bidangnya, apapun yang penting manjada wajada kata Nabi. Yang penting intinya kalau dia sungguh-sungguh pasti berhasil. Ini mah mau usaha nanya dulu. Lalu nanya saya cocok nggak ini? Kalau saya cocok nggak nih dagang apa nih? Dagang lontong. Jangan kita tanya masalah cocok tidak cocok. Kenapa? Karena manusia apapun usaha dan upaya kalau sungguh-sungguh pasti diberikan hasil oleh Allah. Akan tetapi memang kita kadang-kadang diuji oleh Allah. Nah, Allah punya rencana yang lebih baik. Kadang-kadang kita tidak lulus dalam diuji oleh Allah. Gitu. Ya, jadi orang-orang yang mengadu kepada manusia pagi-pagi berarti dia sedang menjelek-jelekan Allah. Berarti dia tidak ridho dengan keputusan Allah. Nah, itu namanya sikaya, ya. Jadi keterangan apa artinya sikaya? Meratap atau menceritakan nasib yang jelek dengan hati yang tidak rela akan pemberian Tuhan. Tidak, kita tidak boleh sikaya, tidak boleh cerita kepada orang kecuali kepada Allah. Sikaya kepada Allah termasuk doa. Sedangkan sikaya kepada manusia, ngadu-ngadu nasib kepada manusia berarti merasa tidak ridho akan pemberian Allah. Ya, maka oleh karena itulah hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, siapapun kalau kita bangun pagi hari jangan meratapi nasib. Lebih baik kita datang kepada Allah, memohon kepada Allah, karena apapun yang bisa merubah nasib manusia adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita buka Tafsiratul Thalibin halaman 10. Rukun sholat ada 18. Ini rukun sholat. Ibu-ibu punya nggak kitabnya? Punya. Kelihatan nggak? Kebaca nggak, Bu? Baca. Ya, bagus. Kalau nggak kebaca nanti saya ganti sebagai curug tulisannya. Nah, ini ada tulisan latennya ada, bahasa Arabnya ada. Kenapa di sini ditulis rukun sholat? Karena selama ini kita sering bertanya, Pak Ustadz, bagaimana caranya supaya sholat khusyuk? Kemudian saya suka balik tanya kepada jamaah, kamu ngerti nggak rukun sholat? Nggak ngerti. Bagaimana mampu khusyuk dalam sholat? Uang rukun sholat aja orang berumur. Gitu. Artinya bagaimana orang mau khusyuk di dalam sholat sementara rukun sholat aja nggak pahami dulu rukun sholatnya, baru kita bisa khusyuk. Nah, maka ini di sini kita harus bisa membedakan mana yang rukun, mana yang sunnah. Harus disortirlah, buah-buahan juga kan begitu, mana yang super, mana yang biasa, mana yang bagus, mana yang jelek, mana yang busuk, itu harus dipisah. Baik, rukun sholat ada 18. Perhatikan, nanti kalau kita sholat ingat nih, oh ini niat wajib supaya kita bisa khusyuk, karena khusyuk itu memperhatikan dari setiap pekerjaan sholat. Ucapannya apa ini, gerakannya apa ini, bacaannya apa ini. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang pertama, rukun sholat adalah niat. Kalau nggak niat berarti tidak sah sholatnya. Ya.
Bagaimana niatnya? Niatnya itu di dalam hati, dibarengkan dengan takbiratul ihram. Ibu sholat maghrib di rumah, kata ibu begini, usolli fardal isya'i arba rakaati mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar. Bareng di dalam hati saat membaca Allahu akbar, sejak saya sholat isya 4 rakaat madhep kiblat padu karena Allah. Nanti ada di halaman 21 terus ke sana ada tulisannya, ya, gak usah khawatir. Saya menerangkan tentang praktek sholat, saya juga tuliskan tentang japek sholat. Ada sholat qashar, ada sholat jamaah, ada sholat taraweh, ada sholat sunnah, ada ba'diyah, ada gak usah khawatir, ya, termasuk niat puasa, niat zakat, niat mandi, semua ada komplit. Yang penting ngajinya terus, jangan berhenti kecuali kematian yang menghentikan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, rukun sholat namanya takbiratul ihram, yaitu mengucapkan lafaz Allahu akbar bareng dengan niat. Jadi tadi kalau secara hitungan 1 niat 2 takbiratul ihram, tetapi dalam prakteknya harus bareng. Yang ketiga, berdiri bagi yang mampu sehat. Kadaya sehat wajib berdiri sholatnya. Kalau kadaya sehat sholatnya malah sambil duduk, tidak sah sholatnya. Kecuali sholat sunnah, boleh-boleh aja sholat sunnah sambil duduk, tapi pahalanya setengahnya dari berdiri. Kalau berdiri 100, kalau duduk 50. Yang keempat, membaca Fatihah. Dari mana Fatihah mulainya? Dari bismillah sampai wala. Hukumnya wajib. Harus benar bacaannya, harus benar panjang pendeknya, harus benar makhrajnya dalam membaca Fatihah. Makanya wajib belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi harus benar Fatihah, jangan begini. Ntar viral ntar apa namanya Ramadan nih. Taraweh viral lagi ntar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nanti bangun lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu taraweh cuma 5 menit edan. Ya. Kira-kira pertanyaannya model seperti itu, bacaan Fatihahnya baik sholat sunnah maupun sholat wajib, sah nggak sholatnya? Malah dapat dosa. Kenapa dosa? Karena menyepelekan daripada Al-Qur'an. Meskipun tidak orang lain dengar. Karena ya sholat sendirian, mentang-mentang sendirian. Sudah nggak ada yang ikut. Gak boleh. Meskipun orang lain nggak dengar, Allah mah mendengar, malaikat mah mendengar. Orang lain tidak tahu, Allah mah tahu. Makanya kebanyakan orang begitu. Giliran kadangnya gue diluk-luk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kadang. Giliran sendirian mah. Itu nggak benar. Baca Fatihah baik dikencengin maupun sir rahasia, baik kedengaran maupun tidak kedengaran, bacaan harus benar. Saya sering kali mengikuti sholat, giliran rakaat pertama sama kedua benar bacaannya karena kedengaran imamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Giliran bacaannya sir rakaat keempat, rakaat ketiga, rakaat keempat. Nggak beres ini. Saya baru iya karena dulu mereka diseruput. Nah, sementara baca Fatihah itu harus benar. Kalau memang ia mau diwasol, benar wasol hukum wasolnya. Kalau tidak paham hukum wasol, lebih baik dipotong, diputus
setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nafas. Enggak boleh begini nih, enggak boleh begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya karena itu yang rusak ini. Enggak boleh. Apalagi kita bertindak sebagai imam. Kalau yang bacaannya seperti itu, wah ini ibarat supir mabok. Supir mabok bisa nyemplung ke jurang. Bahaya nggak buat penumpangnya? Bahaya. Ya, walaupun gratis juga. Lu mau nggak ikut gua naik ke gratis? Tapi kayak tadi mau mobilnya. Gua tuh polisi tiru diajar aja, jurang dihantam aja. Nah nggak beres. Maka harus benar. Baik Fatihah yang kenceng, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, ataupun sholat zuhur dan sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini seringkali giliran kenceng aja jadi imam, dibagus-bagus. Giliran tidak didengarkan asal-asalan. Nah ini ibadahnya kepada siapa? Apakah kepada Allah, apakah kepada manusia? Ini namanya ri'a an-nas. Karena ingin dipandang, dilihat, dinilai oleh manusia. Ya. Nah kemudian yang kelima ruku. Ruku setelah baca Fatihah. Kenapa nggak baca surat? Jangan itu, karena surat sunnah. Ini kita menghitung yang wajib, yang ruku. Ya, ini mah kita baca soal ruku. Yang kelima ruku. Nah ruku jangan membahas bacaan, karena bacaan nanti sunnah. Membaca tasbih subhanallahil azim itu tidak wajib tapi sunnah. Yang wajib rukunya, maka harus benar ruku itu. Yang keenam tumaninah. Ya, tumaninah pada saat ruku. Bagaimana tumaninah? Supaya jangan buru-buru, ya, supaya antam dapat tumaninah. Itu yang keenam. Yang ketujuh i'tidal. I'tidal itu bangun dari ruku. Sebagaimana kita membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Itu namanya i'tidal. Jadi i'tidal itu berdiri bangun setelah ruku. Kalau dari ruku langsung sujud batal lantaran dia meninggalkan i'tidal. Yang kedelapan tumaninah dalam i'tidal. Bagaimana supaya i'tidalnya tumaninah? Maka tadi dia membaca Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Jadi Sami Allah itu sambil ngangkat. Jadi kita ruku Sami Allahu liman hamidah. Setelah lurus tubuhnya baru Rabbana. Dia mana ngene nggak Sami Allah liman hamidah Rabbana. Dia masih bongkok. Gak benar itu. Supaya apa? Supaya Sami Allahu liman hamidah lurus. Setelah lurus Rabbana. Gitu. Ya, awas perhatikan. Ini ilmu ibadah. Ya. Yang ke-9 sujud 2 kali setiap rakaat. Masing-masing rakaat ada sujud. Setiap sujud 2 kali. Ini wajib. Kalau enggak 2 kali batal sholatnya. Ya. Kemudian yang ke-10 tumaninah di dalam sujud. Orang sujud harus tumaninah. Bagaimana supaya tumaninah? Baca sunahnya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Karena kan selama ini kita lihat orang sholat gerbang, apalagi di masjid. Terbaru ya. Jadi sholat seolah-olah orang merasa pengen cepat-cepat. Kayaknya dia aja yang mau ke surga, punya gerbong sendiri. Pengen buru-buru, pengen cepat-cepat. Padahal apa? Itu min khutuwati syaitan. Orang yang selalu diburu-buru adalah orang yang kayak dikejar-kejar setan. Nggak bakalan enak kalau diburu-buru apapun. Ya, makan bubur kepanasan enak. Lodok tikorong. Ya. Nah maka oleh karena itu harus benar, karena kita ibadah bukan kepada manusia, tetapi ibadah kepada Allah. Harus benar kita dalam melaksanakan sujud, dalam melaksanakan berbagai pekerjaan yang wajib di dalam sholat. Yang ke-11 duduk di antara 2 sujud.
Setelah sujud yang pertama dia duduk. Nah duduk ini wajib. Dalam keadaan duduk sunnah membaca Robbi firli warhamni wajibuni warfani warzuqni waqini wa'afini. Itu namanya bacaan duduk di antara dua sujud. Berarti hukumnya yang ke-11. Yang nomor 12 tumaninah di dalam duduk antara dua sujud. Ketika orang tersebut duduk tadi harus tumaninah, dan tumaninah membaca Robbi firli. Yang ke-13 duduk akhir. Saat membaca tahiyat akhir namanya duduk tawar. Duduk tawaruk. Awas. Ada duduk iftiros tahiyat awal. Ada duduk tawar. Kalau duduk tawaruk, kaki yang kiri dilepitkan ke sebelah paha sebelah kanan. Itu namanya duduk tawaruk, jurus terakhir dalam sholat. Ya, itu yang nomor 13, duduk akhir, membaca tahiyat akhir. Yang ke-14 membaca tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu namanya bacaan tahiyat. Ya. Kemudian yang ke-15 disambung membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi membaca sholawat setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina. Itu namanya wajib rukun di dalam sholat. Yang ke-16 membaca salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullah. Nengoknya mah jangan dihitung, itu sunnah. Tapi baca salam yang pertama, inilah namanya rukun qauli yang ke-16. Yang ke-17 sambil niat di dalam hati sejak keluar dari sholat, namanya furus. Dibarengkan dengan bacaan salam yang pertama. Jadi saat lisan kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, hatinya niat keluar dari sholat. Yang terakhir tertib. Apa tertib? Runtut. Yang dahulukan, yang akhir diakhirkan. Ini namanya tertib. Ya, silakan nanti dibalik, diulang-ulang, dibaca, dipahami. Kalau memang nanti ada yang belum dipahami, boleh dipertanyakan. Karena ini modal kita untuk menuju akhirat. Ini modalnya rukun sholat. Kalau orang sholat nggak tahu rukun sholat, apaan? Harus belajar. Apa-apa aja harus belajar. Masak nasi aja kalau nggak bener mah ditolak. Bikin sambal nggak bener ditolak. Apapun itu. Di dunia aja orang bikin, Pak saya pesen lontong. Oh iya, berapa? 50 biji. Nggak bener, nggak becus bikinnya. Acak-acakan. Kira-kira ditolak nggak? Ditolak. Ya, apalagi ibadah harus rapi, harus benar. Ya, baik, kita baca bersama nazom daripada rukun sholat. Rukun sholat jumlahnya ada 18. Satu niat, dua berdiri, tiga takbiratul ihram, empat baca Fatihah, lima rukun tumanina, ketujuhnya i'tidal, kedelapan tumanina, sembilan sujud dua kali setiap rokaat, 10 tumanina dalam mengerjakan sujud, 11 duduk di antara dua kali sujud, 12 tumanina saat duduk. Yang ke-13-nya duduk tahiyat
sallallahu alaihi wasallam. 16-nya membaca salam yang pertama, 17 niat huruf hati bareng dengan salam, ke-18 rukun sholat itu tertib, bila tertib sejahtera jadi sempurna sholatnya. Nah inilah hadirin yang amat sangat penting buat kita dalam rangka melaksanakan ibadah, terutama sholat, harus disertai ilmu-ilmu sholat. Salah satunya mengenal tentang rukun sholat. Ini saja yang dapat saya sampaikan kajian malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan insya Allah ketemu lagi pada malam Jumat yang akan datang. Ya, saya lupa tadi yang kesepuhan kita Bapak Haji Nanan, doakan mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa kulliyatin sholihah al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya tentang sholat menjadi imam di suatu tempat, ini true story, kisah nyata yang saya alami. Saya imam. Setelah imam mengucapkan takbir, lalu para makmum, kita para makmum mengikuti takbir. Tidak lama kemudian si imamnya mengulang lagi takbir. Allahu Akbar, takbir sujud. Tapi bulan takbir pertama, apakah kesalahan dari dia melafalkan ayat atau apa, saya tidak tahu. Nah, hukumnya kita sebagai makmum ini bagaimana yang di belakang? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Imam tidak boleh takbir ngulang karena berpatokan dengan makmum, sebab makmum akan batal sholatnya ketika dia membatalkan takbir yang pertama. Jadi kalau misalnya imam sudah takbiratul ihram kan disusul oleh takbirnya makmum, berarti kan si makmum sudah masuk sholat. Tiba-tiba si imamnya takbir lagi, berarti dia membatalkan takbir yang pertama. Harusnya kalau tahu nih makmumnya, kalau tahu bahwa imam ini ulang takbir, itu juga harus ulang. Sebab kalau tidak batal, lantaran batalnya si imam otomatis batalnya makmum. Maka ini kesalahan dari imam. Meskipun imam misalnya makmum hanya beberapa orang saja yang dekat dengan dia yang paham, lalu bagaimana dengan yang di ujung? Maka ini tanggung jawab imam kepada makmum. Maka oleh karena itu, jadi imam memang tidak mudah. Jadi imam tidak boleh otoriter, tetapi jadi imam justru bagaimana bisa dia memimpin dalam sholat berjamaah seperti itu. Kita dalam salam sambil nyatasin keluar dari sholat itu kita sebutin sholat wajib atau sholat sunnah itu sudah terjadi. Ya, sebenarnya ini di kitab-kitab ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan imam cukup 17 saja untuk sholat, tidak perlu ditambahkan niat keluar dalam hati untuk sholat. Ada juga sebagian pendapat harus ada niat dibarengkan dengan salam.
Nah, maka bagaimana cara kalau kita memang ingin lengkap 18 rukun sholat? Jadi saat kita assalamualaikum warahmatullah, di hatinya kita keluar dari sholat dan tidak perlu disebutkan nama sholatnya. Karena tanpa disebutkan sholat yang sekarang yang sedang kita lakukan, misalnya hati kita ngomong, saya keluar dari sholat. Jadi keluar dari sholat dibarengkan dengan assalamualaikum warahmatullah. Jadi artinya jangan supaya hatinya ini kemana, mulutnya masalah, hatinya mau melayang-layang kemana-mana. Jadi dia ingat menyudahi sholat dengan niat mau keluar dari sholat, tetapi diwakilkan oleh lisan assalamualaikum warahmatullah, seperti itu.